Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini seperti yang telah ditentukan dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi karena kelemahan kami, seringkali kami sulit untuk memahami firman-Mu. Karena itu saat ini, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik dan dapat menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, apabila kita mengadakan suatu pesta, misalnya pesta pernikahan atau pesta pengucapan syukur, salah satu hal yang biasanya kita lakukan adalah memilih orang-orang yang akan diundang dan membuat daftar tamu yang diundang. Dalam daftar itu, biasanya kita akan mengundang keluarga dekat, teman, sahabat, rekan kerja, orang-orang penting dan terhormat yang kita anggap layak untuk datang ke pesta kita. Karena siapa tamu kita dan seberapa besar dan mewahnya pesta kita akan mencerminkan siapa kita. Walaupun setelah selesai pesta, mungkin ada nota kasbon yang harus dibayar. Dasar pemilihan orang-orang tersebut adalah karena adanya hubungan darah atau hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan atau persahabatan, hubungan kerja, balas budi, dan adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Kehadiran orang-orang tersebut akan menjadi kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi kita, sehingga kita pun akan disegani dan dihormati. Apalagi ketika tamu yang diundang kemudian membalas undangan kita dengan mengundang kita ke pestanya. Bahkan ada sebuah harapan bahwa ada keuntungan yang akan diperoleh dari pesta yang dilangsungkan. Sehingga jarang sekali kita mengundang orang-orang yang tidak kita kenal atau yang tidak punya hubungan apa-apa dengan kita. Tetapi sebenarnya mereka perlu untuk hadir dalam pesta kita. Misalnya orang-orang miskin, orang-orang cacat, dan orang-orang yang berkekurangan. Kalaupun itu dilakukan, mungkin karena motivasi untuk kepentingan diri sendiri, supaya dipuji orang dan adanya kepentingan-kepentingan lainnya, bukan karena ketulusan atau karena kepedulian kita kepada sesama. Walaupun memang ada yang benar-benar tulus, tetapi sangat sedikit dibandingkan mereka yang mempunyai kepentingan-kepentingan. Kebiasaan seperti ini rupanya sudah terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Bagi orang Yahudi, mengundang seseorang dalam suatu pesta atau perjamuan makan berarti menempatkan orang-orang tersebut dalam kelompok mereka, dalam tataran yang semartabat dengan mereka. Mereka dianggap layak makan bersama, bergaul, berpesta, bergembira, bahkan mereka dianggap bersaudara. Namun Tuhan Yesus membawa suatu pengajaran yang sangat berbeda dari kebiasaan orang-orang Yahudi pada umumnya. Ia mengajarkan apabila orang mengadakan pesta, janganlah mengundang sahabat, saudara, atau keluarga atau tetangga yang kaya, tetapi undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Karena mereka adalah orang-orang yang memerlukan perjamuan itu untuk memuaskan rasa lapar mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak mampu bekerja untuk menopang hidup mereka. Mereka sangat berkekurangan dalam segala hal, termasuk dalam hal makanan. Sehingga merekalah yang perlu untuk dikasihani. Dengan mengundang mereka, mereka akan membalasnya dengan doa-doa mereka. Mereka akan berterima kasih atas makanan yang disediakan dan bersyukur kepada Allah. Sementara orang-orang kaya mungkin akan mencelanya karena mereka terbiasa dengan makanan yang berlimpah.
Apa yang dilakukan untuk orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta ini mungkin tidak mampu mereka balas, tetapi Tuhan akan membalasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Pengajaran Tuhan Yesus ini mengingatkan dan mengajarkan kita untuk menyatakan kasih yang sejati, yaitu kasih yang tulus, yang tidak mengharapkan balasan ataupun pujian, bukan karena kepentingan atau karena unsur-unsur lainnya, tetapi kasih yang mau peduli dan berbagi. Karena demikianlah Tuhan Yesus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sebenarnya kita tidak layak di hadapan-Nya, karena kita adalah orang-orang yang miskin dalam iman, cacat dan bercela karena dosa-dosa kita. Kita lumpuh dan tidak berdaya karena kelemahan dan keterbatasan kita. Kita juga adalah orang-orang yang buta secara rohani, yang seringkali tidak mampu melihat maksud dan kehendak Allah. Tetapi Dia mau mengundang kita dalam pesta perjamuan anak domba Allah dan menerima keselamatan yang disediakannya. Karena itu jadilah orang-orang yang rendah hati dan murah hati, mau peduli dan berbagi dengan sesama, serta tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Karena siapa kita di hadapan Tuhan terlihat dari tindakan kasih yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan untuk sesama berarti kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.